Pria wanita disatukan. Pemulihan harus terjadi dalam keluarga, khususnya Bapak Ibu sekalian yang suami istri. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi Tuhan adalah Allah yang mau memulihkan. Pak Sukirno, please share penerimaan dan juga transparansi. Ya, saya bacakan ayat yang sangat amat luar biasa ini di Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini pernyataan luar biasa. Kenapa? Karena ada kata tidak baik di suatu tempat yang segala sesuatunya baik. Dari awal kita baca Kejadian pasal 1 yang muncul itu kan baik, 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 baik. Lalu kemudian sungguh sangat baik. Nah, di tengah-tengah rangkaian baik, baik, baik itu tiba-tiba muncul pernyataan ada yang tidak baik. Dan ini terjadi sebelum dosa ada. Apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, lalu kemudian Tuhan Allah membuat suatu pernyataan yang sangat amat luar biasa. Katanya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini pernyataan yang sangat amat dalam. Bahwa Tuhan Allah itu melihat kebutuhan manusia itu, dan kemudian dia putuskan memenuhi kebutuhannya itu. Nah, kalau saudara-saudara mencoba berpikir, setelah pernyataan yang sangat dalam ini, harusnya berarti action berikut dari Tuhan Allah adalah dia itu membuat Adam itu tidur, kemudian dia ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Harusnya kan begitu, tetapi tidak terjadi. Yang terjadi adalah sesuatu yang menurut kita mungkin agak aneh ini, ada permainan game. Ya, Pak. Ada game yaitu di mana semua binatang disuruh lewat semua, dan katanya Adam itu disuruh untuk memberi nama kepada binatang-binatang hutan, segala burung di udara dan sebagainya itu. Nah, tentu kata para ahli teologi ya, oke, manusia kasih nama kepada binatang menggambarkan bahwa manusia itu di atasnya binatang. Karena yang memberi nama selalu lebih tinggi daripada yang dikasih nama. Makanya kita dikasih nama orang tua kita, Pak. Sekalipun ada juga anak-anak yang suka kasih nama ke orang tuanya. Kuno. Nah, semua disuruh lewat. Saya mencoba membaca Alkitab, Pak Johan, dari sudut pandang keluarga. Dan menemukan di sini ada yang unik, yaitu ada kata-kata ini. Di ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ternyata ini arena cari jodoh. Semua binatang yang dilewatkan itu dicoba dilihat yang mana yang kamu mau. Yang pertama lewat, ya mantap sekali. Karena dia jalan aja bumi bergoyang. Dan kata Adam, aku tidak cocok sama gajah. Mungkin mau yang ramping, oke, yang tinggi, dilewatkan jerapah, tidak cocok juga. Kadal, buaya, monyet semua lewat, tidak ada cocok. Oke, kalau demikian bagaimana nih? Oke, nggak ada kan, nggak dapat kan? Oke, dan sekarang kamu tidur. Lalu tidur, diambil tulang rusuknya, dan diciptakanlah wanita yang sangat luar biasa ini, karena yang cuma satu, ya toh, nggak ada bandingannya. Nah, diciptakanlah Hawa, dan saya pikir melalui cerita ini, Tuhan Allah itu memberitahu kepada kita, bahwa ada suatu proses dilakukan. Dan lewat proses itu kita ini, Adam ini dalam hal ini mendapatkan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik. Rumah tangga baru bisa mulai bahagia, Pak John dan pemirsa sekalian. Kalau kita tiba pada satu titik di mana kita bilang, yang sekarang saya punya, itu yang terbaik. Selama kita masih berpikir, di luar sana ada satu orang wanita, teman saya SMA dulu itu loh. Di manakah dia sekarang berada? Lalu kemudian mulai cari di Facebook. Saudara-saudara terkasih, selama kita masih berpikir, yang saya dapat ini nomor 2 atau nomor 3 bukan yang terbaik. Yang terbaik ada di luar sana. Selama kita masih berpikir demikian, rumah tangga tidak akan pernah bisa bahagia. Rumah tangga akan bahagia dengan yang namanya penerimaan. Saya punya istri, mungkin bukan yang tercantik, mungkin juga bukan yang terseksi, dia bukan yang termulus, dia bukan yang macam-macam, semua dia bukanlah. Tapi ada satu dia iya, terbaik buat saya. Saya mesti menerima pasangan saya
apa adanya dengan segala kelebihannya, dengan kekurangannya. Kalau ini tidak terjadi, Pak Johan, maka rumah tangga itu akan alami sesuatu seperti kekosongan. Karena saya merasa cheated. Bahwa saya nggak dapat yang terbaik nih. Lalu kita berpikir, harusnya saya kawin sama si ini, dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah nggak tahu ada di mana. Jadi karena itu anjuran saya dari firman Tuhan yang pertama, saudara-saudara sekalian, adalah begini. Mari kita saat ini terima pasangan kita. Dan saya tahu Pak Johan, kita semua mengalami ada momen rumah tangga itu ekstasi tinggi sekali, enak sekali, alami sorga. Kemudian ada momen-momen di mana kita menyadari bahwa kita ada perbedaan, ada hal tertentu terjadi, ada konflik. Saya sadar itu. Tapi jelas itu nggak bisa mengurangi poin yang saya katakan, bahwa yang kita terima ini adalah yang terbaik. Jadi sebaiknya semua orang akan menyadari bahwa apa yang ada, apalagi sudah disatukan oleh Tuhan, ini yang terbaik. Ya.